kita hari ini berbicara tentang bagaimana menjaga kemurnian Injil. Nah, sebenarnya kalau melihat temanya Injil tetap murni, tetapi persoalannya ada yang mau mencoba membuat Injil yang lain yang tidak murni. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ada ajaran-ajaran yang membuat orang-orang yang tadinya ya mengikut jalan Tuhan akhirnya mulai mundur dari cara yang benar mengikut jalan Tuhan. Nah, bukan hal yang aneh lagi kalau akhir-akhir ini bermunculan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran palsu. Ya, yang berkata tidak cukup hanya percaya Yesus untuk masuk surga. Perlu lakukan ini, lakukan itu dan segala macam. Ada ritual-ritual tertentu dan ada ketidakpuasan dengan cara penyembahan yang sebelumnya, mulai ada ajaran-ajaran yang lain. Dan memang firman Tuhan katakan waspada. Ya, tanda-tanda akhir zaman salah satunya adalah akan muncul pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, dan ternyata Injil pun ya mulai dipalsukan. Ya, dalam kitab Galatia yang akan kita pelajari disebut Injil yang berbeda. Jadi berbeda dengan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Injil yang berbeda. Ada yang mengatakan Injil yang lain. Ada yang lebih ekstrim berkata Injil palsu, ya. Injil palsu. Nah, sebenarnya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu terus ya berkembang terus, ya. Disampaikan ya sedemikian rupa. Ya, sekiranya mungkin orang yang tadinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pun sekiranya mungkin bisa digoncangkan supaya akhirnya jangan percaya lagi kepada Yesus atau ya masuk dengan hal-hal yang lain yang dilakukan. Jadi tidak cukup dengan percaya Yesus. Bagaimana menjaga kemurnian? Maksudnya kita, diri kita, supaya kita mengetahui atau mengikuti Injil yang benar itu. Ya, pertama kita harus mengenal dulu. Ya, kita harus kenal ya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Kita harus mengenal Injil yang benar itu. Jangan terpesona dengan Injil yang lain, Injil yang berbeda. Loh, Pak Pendeta kok ada Injil yang lain? Ya, yang nyebut dirinya Injil, tapi isinya berbeda dengan Injil yang sesungguhnya. Ya, jadi kitab sucinya sudah mulai diobok-obok, sudah mulai ada tambahan-tambahan. Ya, ada ayat-ayat yang dimasukkan, ya ada yang dikeluarkan, ya kira-kira begitu. Padahal firman Tuhan katakan, kalau ada yang menambahi, ya atau mengurangi, nah itu mendapat hukuman. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya firman Allah, Alkitab yang sudah tercatat. Tapi Injil itu sendiri apa? Ya, Injil, ya Evangelion atau Gospel yang berarti kabar baik. Kabar baik atau berita keselamatan atau sering orang berkata kabar baik, kita memberitakan kabar baik. Kabar baiknya apa? Ya, Injil itu kabar baik, ya. Tapi kabar baiknya apa? Tentang keselamatan. Keselamatan yang bagaimana? Jadi Injil adalah berita keselamatan di mana Yesus mati disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan akan datang untuk kedua kalinya. Di dalam namanya ada pengampunan dosa dan keselamatan. Nah, orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Yang percaya kepada Yesus, kepada Injil itu, berita keselamatan itu, yaitu yang hanya ada di dalam Yesus. Jadi kabar baiknya apa Bapak Ibu? Ya, kita baca bersama-sama ya. Mulai dari sini. Ya, ini Evangelion ya. 1, 2, 3. Injil atau Evangelion atau Gospel. 1, 2, 3 bersama-sama bersuara. Yang berarti kabar baik, berita keselamatan. Yesus mati disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan akan datang untuk kedua kalinya. Di dalam namanya ada pengampunan dosa dan keselamatan. Yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Yang percaya kepada Yesus selamat. Adakah kita yang ada dalam ruangan ini yakin sudah selamat? Amin.
yang yakin bahwa ini kemarin ada gempa ya di Tapanuli Utara dan saya lihat ada korban juga. Ya kita sih kalau boleh jangan ada di Bali, tapi kita nggak tahu. Tiba-tiba lagi kita ibadah, beberapa tahun yang lalu saya masih ingat, wah, gereja kita masih menghadap ke sana, saya lagi khotbah itu sore, gempa yang di Lombok. Jadi ini gemetar. Saya rasakan lagi khotbah nih. Nah ada jemaat bilang saya sudah siap-siap mau lari, tapi Pak Pendeta belum lari. Jadi saya tahan dulu katanya. Tapi kalau udah bunyi krek, saya akan lari. Tapi saya bilang, tenang, dengarkan khotbah lagi khotbah ini. Kira-kira waktu itu kalau memang roboh semua dan mati, apakah Pak Pendeta disalahkan? Wah Pak Pendeta ini nggak berhikmat, sudah goyang begitu bukannya disuruh lari. Tapi memang saya nggak suruh lari. Nah kalau hari ini pun tiba-tiba mulai goyang, saya bilang jangan lari. Siap jangan lari, risikonya mati. Lari atau enggak? Termasuk yang di ujung sana yang dekat pintu, nggak boleh lari. Jangan-jangan karena dekat pintu, syukurlah saya di belakang. Berarti lain kali saya duduk di belakang saja. Siapa tahu gempa saya lebih duluan lari. Karena kadang-kadang disuruh ke depan paling susah. Atau itu juga ya, nanti terjadi gempa terlalu lama lari ke sana. Oke, jangan lari. Sepakat ya? Sepakat jangan lari. Tiba-tiba memang betul banget nih. Wah, jatuhlah kita semua ini roboh. Tak seorang pun yang hidup, artinya semua mati. Yang masuk surga angkat tangan, ayo. Angkat tangan yang masuk surga, yakin masuk surga. Hanya berapa ya? Yang lain nggak tahu. Halo, yang lain Pak Pendeta tadi malam aku lagi nggak beres, jadi hari ini saya bereskan dulu diri saya untuk ya, ke gereja. Siapa tahu nanti terjadi seperti yang Pak Pendeta katakan, ya penting selesai gereja dulu. Enggak, Bapak Ibu. Ketika kita percaya Yesus, yang kita diselamatkan, yang percaya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Percaya Yesus, jangan ada embel-embel yang lain. Nah berita ini disampaikan juga oleh Rasul Paulus, tetapi dia menemukan satu peristiwa di mana jemaat di Galatia berpaling dari kasih karunia ini, berpaling daripada Tuhan, karena mereka mendengar ada ajaran-ajaran yang lain. Injil yang berbeda. Ya, maka dikatakan dalam Galatia pasal 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, daripada Allah, daripada Tuhan yang sudah diberitahukan kepada mereka tentang keselamatan itu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Kok cepat sekali? Kira-kira begini, hari ini aku beribadah. Aku begitu yakin, percaya Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ketika kita keluar dari gereja, kemudian ada pengajaran palsu. Dan kita tergoda dengan pengajaran palsu itu. Dan kita tidak percaya lagi kepada Yesus. Kira-kira begitu. Aku heran, kata Rasul Paulus. Aku heran, kok bisa ya? Kamu sudah tahu kebenaran itu, kamu sudah terima kebenaran itu. Kamu ada di dalam komunitas kita. Aku heran, kenapa kamu pergi ke tempat yang lain? Mengapa engkau tidak mengikuti Injil ini? Kok Injil yang berbeda? Aku heran. Nah, akhir-akhir ini kita banyak heran. Ya, coba saudara ikuti berita. Ya ada yang tadinya menjadi anak Tuhan, orang Kristen, percaya Yesus katanya. Tapi kemudian dia sudah tinggalkan. Ya dia expose juga dirinya sudah tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Aku heran. Ya, jadi kalau ada di antara jemaat yang hari ini kita ketemu beberapa tahun lagi atau 1 tahun lagi, kalau nggak jadi orang percaya lagi, saya bilang aku heran. Ya, kira-kira akan ada yang heran nggak di ruangan ini? Enggak ya? Oh, aku heran. Kok bisa? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti. Ya dikatakan dan mengikuti ya suatu Injil lain. Jadi berita tentang keselamatan yang diberitakan kepada dia bukan lagi hanya percaya Yesus masuk surga.
Tapi diberitakan konteksnya dalam Galatia, umat Yahudi, ada pengajaran masuk bahwa tidak cukup percaya Yesus. Harus melakukan tradisi-tradisi, harus melakukan hukum Taurat, ya, harus berbuat begini, harus berbuat begitu. Salah satunya adalah sunat, harus disunat. Ini konteks waktu melayani di Galatia. Nah kira-kira sekarang begini, kita percaya Yesus, tapi kan ada budaya kita, ada tradisi kita, ada adat istiadat kita, dan kita boleh katakan aku percaya Yesus, tapi aku harus melakukan juga budaya ini. Padahal ada loh orang Kristen masih melakukan budaya-budaya yang padahal tidak sesuai dengan firman Allah, tapi dicampur aduk. Loh kok bisa ya? Kenapa begitu susah kita melepaskan adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Allah? Padahal kasih karunia Kristus telah kita nikmati. Kita sudah dipanggil. Mengapa mengikuti satu Injil lain? Injil plus namanya. Injil yang berbeda. Injil palsu. Nah ternyata berita Injil yang berbeda itu mengajarkan satu ajaran yang memutarbalikkan Injil Kristus. Di ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu. Jadi sifatnya mengacaukan. Kira-kira begini, kita sudah tenang. Kita sudah tenang dengan kitab suci kita. Ya dengan percaya kemudian ada pengajaran yang baru. Haruslah kita begini. Harus cara ibadah kita harus begini. Harus begini, harus. Oh kalau kamu tidak lakukan ini dan itu, kamu gak masuk surga. Termasuk percaya Yesus plus berbuat baik baru selamat. Itu Injil yang lain, itu Injil yang berbeda. Oh Pak Pendeta berarti gak usah berbuat baik. Bukan. Untuk selamat percaya Yesus cukup. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi cukup. Jangan ragu-ragu. Berbuat baik adalah hasil dari iman percaya kita. Ya itu sudah semestinya, kalau benar-benar kita percaya Yesus, sudah semestinya terjadi perubahan dalam hidup kita. Bukan satu keharusan, tetapi sudah lumrah, sudah habitatnya kita melakukan yang baik. Kira-kira begini, dahulu kita di sini belum percaya Yesus. Habitat kita kacau balau. Ya suka marah-marah, tapi tidak ada di ruangan ini kan, tapi dulu adalah, dulu. Suka marah-marah, melakukan perbuatan yang tidak baik, mencuri, menodong, pesta pora, mabuk-mabukan, perzinahan, segala macam. Dunianya gelap. Dulu. Coba lihat kiri kanan katakan itu dulu. Ada lagu waktu itu ada di televisi saya lihat lagunya dulu. Dulu katanya. Jadi jangan ingat-ingat yang dulu ya Bapak Ibu ya. Coba berbisik sedikit, jangan ingat yang dulu. Dulu kacau gelap, terus kita percaya Yesus. Apakah saudara percaya Yesus setelah keluar dari gelap? Tidak. Kita dipanggil waktu di dalam gelap. Enggak nunggu hidup kita berubah dulu, baik dulu, enggak. Percaya dulu kepada Yesus. Nah, hasil dari percaya Yesus, kita enggak mau lagi di dalam gelap itu. Berubahlah kita. Sekarang kita ada di dalam terang, amin. Jadi bukan terang ini yang menyelamatkan kita, enggak, percaya Yesus. Nah rupanya ada Injil yang lain, enggak loh. Maka hati-hati. Seringkali Ibu Pendeta katakan sama guru-guru sekolah minggu, hati-hati ngajar anak sekolah minggu. Jangan nakal, nanti Tuhan Yesus marah loh, nanti enggak masuk surga. Itu pengajaran yang salah. Jangan nakal, nanti Tuhan Yesus marah. Nanti anak-anak bilang, Tuhan Yesus pemarah juga ya, sama dengan bapak gua dong. Kira-kira begitu, jangan sampai anak-anak kita bilang, waktu bilang Tuhan Yesus marah, langsung ingat mamanya yang suka marah-marah, tapi di sini enggak, mama di sini ini baik-baik sekali. Kalau ada pendeta, kalau enggak ada isi. Ada enggak di sini ibu-ibu? Lagi suami enggak ada, anaknya lagi agak nakal dikit, langsung dijewer. Katanya. Enggak ada ya? Puji Tuhan. Enggak ada yang ngaku. Karena ini pengalaman pahit dulu, saya alami dulu masalahnya. Karena begini, ya dulu ya, orang tua itu kan tidak terlalu banyak pendidikan bagaimana memperlakukan Anda dengan baik. Oh lagi emosi, apa yang di tangan pun itu bisa melayang itu. Pukul habis gitu ya. Tapi kita jangan, itu era dulu. Nah, ada yang memutarbalikkan Injil Kristus. Ya. Jadi ajaran ini menyesatkan.
Dikatakan hanya ada orang yang mengacaukan kamu, membuat engkau bingung, membuat engkau kacau, membuat engkau ragu-ragu tentang keselamatan di dalam Yesus, membuat engkau ragu-ragu tentang karya Allah di kayu salib itu. Ini Injil yang lain. Oke, boleh percaya Yesus, tapi harus juga berbuat ini, harus lakukan ini, harus tradisi ini, harus buat ini. Waktu itu orang-orang Yahudi ya memberikan kepada jemaat untuk tetap melakukan tradisi secara khusus hukum Taurat. Seolah-olah hukum Taurat itulah yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak. Ya, yang benar adalah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita akan selamat. Amin. Injil. Yaitu dia Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib. Ya, darahnya yang kudus itu menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ya, segala dosa dan kesalahan kita. Dan yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pindah dari maut kepada hidup. Karena percaya, bukan karena perbuatan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks kita sekarang kira-kira Injil yang lain itu, Injil yang berbeda itu yang mana? Injil yang berbeda bisa kita lihat, ya, ada satu ketidakyakinan kita kalau hanya percaya Yesus saja kemudian masuk surga. Enggak yakin dia, ragu-ragu. Kita harus buat ya ritual-ritual tertentu, upacara-upacara tertentu. Ya, dulu pernah seseorang berkata kepada saya, kalau kita doa ibadah, kita harus bisa berbahasa roh. Itu teman, sama-sama sekolah teologi. Saya bilang, kamu kok udah beda sekarang? Sama-sama kami sudah lulus, ya kemudian waktu di ruang sekolah, ya ruang kuliah sama ya pengajaran, tapi setelah berpisah mulai ada pengajaran baru. Kemudian dikatakan harus kita waktu ibadah harus bisa berbahasa roh. Karena nanti kita akan naik ke surga. Dan di surga hanya ada bahasa roh. Jadi kalau hari ini kita nggak bisa bahasa roh, nggak bisa kita masuk surga katanya. Wah, menarik juga ajaran kawan ini, saya bilang. Tapi saya cari ayatnya nggak bisa, nggak ada. Ya bahasa roh saja nggak bisa diajarin. Nah, jadi masuk surga percaya plus bisa bahasa roh, itu Injil yang lain. Ya. Oh, kalau kita berdoa, setiap kali kita berdoa, ntar kita ada perjamuan kudus ya. Harus dengan perjamuan kudus dan anggur. Menyembuhkan orang harus perjamuan kudus dan anggur. Injil plus, Injil yang lain, Injil yang berbeda. Terus Pak Pendeta, kalau kita nanti perjamuan kudus, apakah itu bukan untuk keselamatan kita? Bukan. Itu mengingatkan kita akan karya Yesus di kayu salib itu. Kita tahu dia sudah mati di kayu salib. Waktu kita makan, kita minum, artinya kita percaya. Maka yang nggak percaya jangan makan dan minum. Yang ragu-ragu jangan makan dan minum. Itu akan menimbulkan dosa, mengakibatkan dosa. Akan mencelakakan kita. Tetapi karena kita percaya kepada dia. Jadi waktu kita pegang roti itu, mengingatkan kita pengorbanan Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita. Yang percaya kepadanya. Waktu kita pegang anggur itu, cawan itu, kemudian kita minum. Artinya kita percaya kepada dia dan kita selamat. Roti itu roti, bukan daging. Ada pengajaran roti itu waktu kita di tangan dan kita doakan itu tiba-tiba berubah. Berarti kita sudah makan daging Yesus. Enggak. Kita makan roti. Waktu minum anggur ini kita sudah minum darah. Enggak, minum anggur. Itu lambang. Tapi mengingatkan kita sehingga kita tidak ragu-ragu lagi tentang Yesus. Jadi orang yang percaya mati pasti masuk surga. Selamat. Amin. Ya. Tapi orang-orang di Galatia, jemaat itu berbalik. Ada di antara mereka. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi di bagian lain Rasul Paulus pernah berkata, kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia.
cuma-cuma. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri, membanggakan, oh saya selamat karena perbuatan saya. Tidak. Waspada untuk kita tahu apakah ini Injil yang berbeda atau Injil yang palsu. Kita harus tahu Injil yang benar. Kita harus tahu pengajaran Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar kitab suci. Belajarlah firman Allah. Ketika ada pengajaran-pengajaran palsu mulai muncul. Bahkan salah satu. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Ada yang sudah merubah Alkitab. Ada yang sudah mengganti ayat-ayat tertentu. Dan berarti kitab kita sudah tidak sama. Nah, salah satu adalah begini, membenarkan LGBT. Sehingga kalau laki-laki sama laki-laki itu katanya bukan dosa. Nah, itu kasih. Ya, itulah kasih begitu. Nah, itu sesat. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Ya, LGBT tidak benar di hadapan Allah. Tapi kitab sucinya berkata, iya, itu Injil yang lain. Hati-hati. Oh, ada yang berkata, ya, ada pengajaran juga. Tidak cukup suami itu punya istri satu. Ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ada kitab sucinya seperti itu. Dan menyebut diri kitab sucinya itu Alkitab. Itu bukan Alkitab yang benar. Amin. Atau ada yang tertarik? Yang bagian terakhir, kalau boleh suami-suami istrinya bisa 3, asik. Betul? Bagaimana? Ya, enggak lah ya. Satu aja enggak habis. Tapi kekristenan itu ada golongan Kristen yang begitu dan akor-akor saja. Pendetanya istrinya kemarin masuk televisi ya, pernah saya tonton 4 atau 5 istri Pak Pendeta. Cantik-cantik pula itu. Anak-anaknya banyak, ya banyak lah orang banyak istri. Dan mereka menyembah Tuhan. Nyanyi juga haleluya. Ku nyanyi haleluya bersama 5 istri. Tapi itu kitab yang berbeda dengan kita. Jadi kenali kitab suci. Ketika ada yang mengajarkan saudara, oh kalau kita berdoa untuk kesembuhan, datanglah ke Pak Pendeta, mintalah, bawalah air aqua, terus nanti Pak Pendeta mendoakan. Nah inilah yang akan menyembuhkan. Itu kitab lain. Gak perlu, seperti gak perlu. Iman. Amin. Amin. Gak ada aminnya. Amin. Saya pernah dulu ya, keluarga ada yang sakit, kemudian datang ke gereja. Ya, datanglah seseorang membawa air aqua. Pak Pendeta tolong doakan, saya mau pulang kampung. Wah ini keren juga Pak Pendeta ya, doanya mantap. Jadi nanti kalau air ini nanti air biasa mineral nanti dibawa akan diminum sembuh dia. Saya sedikit tarik nafas dulu, gimana caranya memberitahu? Ya, tapi harus saya kasih tahu, bukan airnya. Mau berapa galon pun didoakan, kalau yang mau minum itu nggak ada iman, nggak ada hasil. Jadi beritahu tentang keselamatan ada di dalam Yesus. Beritahu tentang kesembuhan ada di dalam nama Yesus. Dan beritahu bahwa orang yang percaya, yang datang kepada Tuhan, ya permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan tambah ini. Sekarang ini aneh-aneh. Banyak orang Kristen. Cara ibadahnya juga sudah mulai. Ya rasanya nggak jelas lagi. Ya harus begini, harus begitu. Dan memang firman Tuhan katakan. Salah satu tanda akhir zaman. Pengajaran. Dia masuk dalam pengajaran itu. Yang mengacaukan, mengecohkan. Perhatikan dikatakan. Yang sebenarnya bukan Injil. Bukan itu. Ya, percaya Yesus plus ini, bukan itu. Itu hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Jadi jemaat di Galatia telah dikacaukan. Telah dikacaukan oleh orang-orang yang mengajarkan Injil yang berbeda. Saudara, yang pertama ingat, pegang Injil yang benar. Pegang firman Allah. Ketahuilah kebenaran ini. Ketika ada orang yang memberitahukan kebenaran yang palsu, yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kebenaran yang kedua.
menolak Injil yang berbeda. Tolak, jangan berkompromi. Ya, tolak. Ada seseorang memberikan kitab kepada saya. Pak Pendeta, ini Alkitabnya kok beda dengan Alkitab kita? Oh, saya baca. Oh, ternyata Alkitab salah satu bidat. Bidat itu kelompok aliran sesat. Oh, saya bilang ini nggak baik kamu baca. Kamu bisa pusing. Betul Pak Pendeta, pusing saya bacanya. Baca yang benar aja kadang-kadang susah, apalagi yang nggak benar begini. Tapi kadang-kadang membaca yang tak benar itu lebih tertarik loh daripada yang benar. Nah, kemudian dia berikan ke saya, ya kalau gitu Pak Pendeta pegang, oh boleh sini, saya bilang. Saya hanya baca, oh ini dari kelompok ini. Nah, kitab itu mengajarkan bahwa Yesus itu hanya manusia saja, manusia yang baik, saleh, dia bukan Tuhan. Oh, kacau kan? Kalau saudara baca kitab seperti itu, iya ya, Yesus itu memang manusia teladan, baik, ramah, lemah lembut, tapi dia bukan Tuhan. Wah, saya tarik itu kitab. Yang diberikan, kalau gitu Pak Pendeta pegang aja. Saya udah mulai pusing karena saya dikasih kitab itu katanya. Jadi caranya memberikan. Nah, ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Walaupun ngaku-ngaku ini dari malaikat, atau ini dari seseorang yang tadi malam mendapatkan perjumpaan dengan Allah Roh Kudus misalnya. Oh, saya bertemu dengan Tuhan, saya diangkat. Kemudian dia bilang begini dan begini. Hati-hati. Ada banyak orang terlalu terpesona dengan seorang hamba Tuhan yang berkata, saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berkata begini. Jangan terima. Tapi kalau dia berkata sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab ini, ayat ini, terima. Tapi kalau dibilang tadi malam atau 2 bulan yang lalu atau minggu yang lalu, ya saya lagi santai-santai saja sebenarnya. Tapi tiba-tiba seperti saya terangkat dan dia cerita tentang ini. Bahkan saya dibawa ke neraka. Saudara kebayang nggak kalau dia udah ke neraka? Terbakar dia, hangus. Tapi ada loh bukunya, sudah dibawa ke neraka, dia cerita dia ke neraka begini. Aduh, payah ya. Tapi laris bukunya. Nggak usah. Kebenaran cukup kita bisa dapat dari sini. Oh, ada yang sudah naik ke surga. Kemudian turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Dan saya pernah berapa kali ya naik surga ya? Saudara percaya tidak kalau saya katakan saya pernah ke surga? Gak percaya kan? Mestinya percaya. Karena ada surga di negara, namanya dusun surga. Singaraja. Singaraja naik ke Sririt, kemudian naik, itu ada dusun surga. Jadi saya sudah pernah ke dusun surga. Dulu, waktu itu jalannya jelek sekali. Tapi rupanya jalan menuju dusun surga berubah. Sekarang sudah bagus. Ada aspal. Tapi kalau menuju surga yang sesungguhnya nggak pernah berubah jalannya. Tuhan bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi nggak pernah berubah. Ada jalan lain ke surga? Apakah sudah diperbaiki aspalnya? Nggak pernah berubah, hanya melalui Yesus. Ya, jadi kalau ada yang beritakan yang lain, percaya Yesus dengan embel-embel ini dan itu, jangan percaya. Oh, yang memberitahukan itu malaikat dari surga, jangan percaya. Oh, yang memberitakan itu hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, bisa buat mujizat, jangan percaya. Oh, dia yang memberitahukan ini orangnya, oh sekolahnya tinggi segala macam, jangan percaya. Ya, maka dikatakan, tetapi sekalipun kami, kata Rasul Paulus, kalau dia buat Injil yang berbeda. Kalau Rasul Paulus bilang, ya kita nggak hanya percaya Yesus dong, bolehlah, kita kan orang Yahudi, tradisi Yahudi lah yang membuat kita sama, itu berbeda. Kalau aku mau lakukan itu, aku pun terkutuk, kira-kira begitu. Jadi konsisten dengan Yesus, hanya Yesus, percaya Yesus, jalan keselamatan itu masuk surga. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga dikatakan, ya, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, binasalah dia, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi,
Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dan ini masih ada banyak waktu, di mana waktu pengajar-pengajar palsu bergerak, pengajar-pengajar sesat bergerak, bergerilya, rajin mereka. Ya, bahkan mengunjungi dari rumah ke rumah. Ajarannya awalnya sepertinya nggak ada masalah. Bisa saja mengatasnamakan diri sebagai hamba Allah, mengatasnamakan sebagai orang Kristen, orang percaya. Tapi isi ajarannya hanya akan menyesatkan. Untuk itu, tolak. Tolak saja. Harus tahu kita siapa yang datang. Siapa yang mau memberitakan kabar baik ini. Benarkah seperti itu? Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika dia memberitahukan hal yang berbeda, Injil yang berbeda, tidak sesuai dengan kitab suci kita ini, tidak sesuai dengan firman Allah, maka kita harus tolak. Jangan berkompromi. Amin. Jangan berkompromi. Tapi banyak orang yang ya akhirnya tersedot juga. Ya, seorang hamba Tuhan ketika dia bukan tinggal di Bali, dia datang ke Bali, kemudian naik taksi, kemudian salah seorang ya yang supirnya dia layani ternyata dulu dia Kristen, sekarang tidak lagi. Tetapi masih mengatasnamakan Kristen, namun sudah Kristen yang berbeda. Nah, kok bisa kamu masuk ke sana? Awalnya dikasih buku, dikasih bantuan, dikasih ini terus dikunjungi. Lama-lama dia berkata, benar juga ajarannya. Yang inti ajarannya itu adalah tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahaya kan? Tidak langsung hari itu dia berubah, tapi karena ada peluang yang diberikan, ada kesempatan seperti cuci otak. Dan ternyata dia membaca-baca buku itu, akhirnya dia percaya kepada Injil yang berbeda. Saudara, kita harus menolak yang berbeda dengan apa yang sudah kita terima, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Ya, darahnya yang kudus itu menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bukan plus ini, plus ini, plus ini. Bahkan ada pengajaran bukan hanya Yesus, ada jalan lain. Oh, lebih kacau lagi. Dan itu banyak sekarang. Ada jalan lain. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat di ayat 10. Di ayat 10 ini pengalaman dari Rasul Paulus sendiri. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Artinya begini, Paulus menjadi saksi hidup bagaimana Injil itu menyelamatkannya, bukan perbuatannya. Jadi kalau aku mau menyenangkan manusia, ya dulu aku begitu. Aku mendapatkan tugas untuk mau membinasakan orang-orang percaya itu. Ya aku berjuang secara manusia, tetapi karena perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Ya ini memang semacam serangan balik secara khusus dalam kitab Galatia, seperti ada pertentangan antara orang Yahudi, ya hukum Taurat dengan hukum kasih dengan Yesus gitu loh. Nah Rasul Paulus mereka lihat seperti orang yang tidak mau tahu lagi tentang hukum Taurat, seperti bertentangan. Ya, sementara Rasul Paulus setelah dia bertobat bukannya mengabaikan hukum Taurat, cuman hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Jadi dia menekankan Injil itu atau percaya Yesus itu yang utama, cukup. Bukan plus ini dan itu. Nah, dia berkata begini, kalau saya hanya menyenangkan manusia, lebih baik kayak yang dulu aja. Tapi karena perjumpaan dengan Yesus, itu sebabnya dia berkata, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Keyakinan yang kokoh. Nah, masalahnya bagi kita, adakah kita sudah yakin bahwa Injil itu menyelamatkan kita? Bahwa hanya Yesus yang menyelamatkan kita? Kalau kita belum yakin, maka kita bisa goncang. Tapi kalau sudah yakin, kita tidak akan tergoncangkan. Untuk itu kita harus mengerti bahwa Injil itu bukan karya manusia, tapi karya Allah sendiri. Ya, perhatikan dikatakan
Kebenaran yang ketiga, Injil bukan karya manusia, melainkan dari Allah. Ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, bukanlah buatan manusia, ya bukanlah karangan-karangan manusia. Jadi kalau Rasul Paulus berkata hanya Yesus, hanya melalui Yesus, oh berarti ini buat-buatan Rasul Paulus. Bukan. Itulah firman Allah, itulah suara Tuhan, itulah kebenaran. Ya, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ingat perjumpaannya dengan Yesus ketika dia hendak mencari, ya mengejar orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Orang-orang yang mengikut Kristus dia cari, dan banyak yang sudah ditangkap, dipenjarakan. Ya, Stefanus sendiri waktu mati dilempar dengan batu dia lihat sendiri. Tapi waktu itu dia belum berjumpa dengan Yesus, Rasul Paulus yang adalah Saulus itu. Tetapi ketika dia berjalan hendak menganiaya orang percaya, dia berjumpa dengan Yesus. Atau lebih tepat, dia dijumpai oleh Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Wah, sejak itu terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia yakin akan keselamatan di dalam Yesus. Bukan manusia yang mengajarkannya. Ya, bukan dia karena belajar, dia seorang pelajar. Ya, Gamaliel adalah gurunya. Orang hebat. Tapi bukan karena belajar itu, tapi karena Tuhan. Ya, saudara dan saya harus kita yakinkan diri kita bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi tidak lagi meragukan tentang Yesus. Kalau ada berita lain, ajaran lain kita bisa tolak. Karena saya sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya sudah selamat. Pasti selamat. Tidak ragu-ragu lagi. Tetapi jangan sampai salah. Ada ajaran yang berkembang. Karena kita sudah percaya Yesus, sudah kamu terima Yesus, lakukan apa saja, dosa apa saja sudah diampuni, jadi buat saja toh nanti diampuni. Itu juga sesat. Tidak bisa. Oh berarti harus berbuat baik dong? Bukan. Berbuat baik itu sudah semestinya. Ya, wujud iman percaya kita. Jadi kalau saudara berkata bahwa saudara orang percaya, terima Yesus, tetapi hidup kita hari lepas hari begitu kacau, tak ada perubahan sedikit pun, maka diragukanlah iman percaya kita. Diragukan. Sebenarnya kita belum orang percaya. Pada akhirnya seperti dalam Matius pasal 7. Ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah berseru dalam namamu. Aku sudah bernubuat dalam namamu. Aku sudah membuat mujizat dalam namamu. Tapi Tuhan bilang, sorry, aku enggak kenal kamu. Engkau yang melakukan kejahatan. Enyalah. Dan orang-orang itu tidak masuk surga, tidak diselamatkan. Terus siapa yang diselamatkan? Yang percaya pada Yesus. Perbuatan baik itu sudah otomatis. Itu sebabnya saya melihat wajah Bapak Ibu, wajah-wajah yang baik. Amin. Coba lihat kiri kanan dan lihat itulah wajah yang baik. Halo? Yang satu bilang gak ada senyum kok baik. Senyum dong. Coba lihat kiri kanan, halo. Bapak Ibu, baik bukan? Saya yakin baik. Kalau Bapak Ibu tidak baik, tidak ada di sini. Capek-capek datang ke gereja. Ya dulu saya belum percaya Yesus, diajak ke gereja, kau aja ke gereja, makan itu apa yang ada di gereja. Lebih enak kita lakukan hal yang lain. Lebih enak rekreasi. Lebih enak jalan-jalan. Tapi karena kita tahu kebenaran, kita mengutamakan kebenaran. Seperti Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menolong kita, tetaplah percaya kepada Yesus. Tolak Injil yang lain, Injil yang berbeda, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah, kita harus tolak. Untuk itu, kenalilah firman, belajarlah firman, jangan ragu-ragu. Ya, dan iman percaya kita kepada Yesus jangan pernah goncang. Apapun yang mencoba menggoncangkannya, jangan kita mau tergoncang. Tapi tetap setialah sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sejenak kita mempersiapkan diri
untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang akan menerima roti dan anggur adalah kita yang percaya pada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kalau waktu kecil dibaptis atau diserahkan, setelah dewasa sudah disidi atau sudah dibaptis dewasa, artinya sudah memproklamirkan dirinya sebagai pengikut Tuhan. Dan yang kedua, dalam rumah tangga, keluarga sudah diteguhkan pernikahannya, sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Dan yang ketiga, jika ada dosa atau kesalahan yang kita buat dan Tuhan ingatkan kita, berdoa secara pribadi. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa